Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, senang rasanya saya Dora masih menyapa Anda di program Indonesia hari ini. Dan kali ini kita akan masuk pada program Raih Mimpi ke Luar Negeri, belajar di Pakistan nih pendengar. Dan kali ini narasumber saya adalah Mas Fuad Hidayatullah ya, selaku Departemen Sosial PPMI Pakistan. Dan sudah tersambung ya melalui Zoom nih pendengar. Dan kita boleh sapa saja langsung ya Mas Muadz nih. Halo Mas Muadz, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kabar apa ada lagi karena kabarnya baik juga. Alhamdulillah saya juga baik nih kabarnya nih Mas Muadz. Gimana di Pakistan, sudah merayakan Hari Raya Idul Adha? Ya belum, kebetulan besok Kak. Oke, berarti barengan ya dengan pemerintah Indonesia yang menetapkan besok ya untuk perayaan Hari Raya Idul Adha nih, Mas Muadz ya? Iya, syukur alhamdulillah kita barengan. Iya. Lalu mungkin boleh memperkenalkan diri dulu nih Mas Muadz. Mas Muadz di Pakistan ini ambil studi apa, di universitas mana, dan sudah berapa lama nih tinggal di Pakistan? Oh iya, kenalkan nama saya Muadz Hidayatullah. Saya studi di Pakistan, mengambil serata satu atau S1 di jurusan Usuluddin atau Islamic Studies. Kalau di Indonesia mungkin terkenalnya jurusan Pendidikan Islam. Oke, sudah berapa lama Mas Muadz tadi ya? Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun, berarti sekarang semester 4 ya? Iya, semester 4. Kemarin udah kelar semester 4, jadi OTW semester 5. OTW semester 5. Lalu untuk di Pakistan sendiri nih, biasanya bahasa pengantarnya bahasa apa nih Mas Muadz? Bahasa Pakistan? Iya, kalau kita di sini karena kita ngambil yang jurusan pendidikan agama Islam, jadi bahasa pengantarnya bahasa Arab. Kalau teman-teman yang ngambil jurusan hubungan internasional misalkan, mereka bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Oke, jadi kalau hubungan internasional bahasa Inggris. Nah, untuk studi yang lain mungkin misalnya kedokteran atau mungkin juga komunikasi, itu akan menggunakan bahasa Pakistan juga? Kalau ini semua jurusan yang umum seperti ekonomi, terus social science itu bahasa pengantarnya Inggris. Jadi karena kampusnya internasional, jadi Inggris atau bahasa Arab. Jadi nggak pakai bahasa Urdu ya, kalau di sini pakai bahasa Urdu. Ya, saya juga tadi mikir ya, di sana nih Mas Muadz gimana nih bahasa pengantarnya? Karena nggak mudah ya untuk belajar bahasa asing lain ya, selain bahasa Inggris nih, apalagi pakai bahasa Urdu nih. Dan satu hal lagi yang menarik yang ingin saya tanya, ini kenapa sih Pakistan nih Mas Muadz ya? Karena mungkin banyak orang yang tidak terfikirkan ya untuk bisa ambil studi ke Pakistan. Ya, menarik juga ini pembahasan, karena bahkan saya dulu ketika sebelum datang ke sini, orang-orang itu wanti-wanti kenapa harus ambil Pakistan, nggak bahaya gitu kan. Jadi dibilangnya teroris, terus ada bom di mana-mana gitu kan. Terus saya punya kakak kelas bilang, ini buktinya saya masih hidup, dia bilang gitu. Jadi itu yang membuktikan kalau Pakistan nyaman-nyaman dan aman-aman aja. Akhirnya berangkatlah kita ke sini. Oke. Dan memang sempat ada kejadian, tapi itu sudah berapa tahun yang lalu gitu. Dan sekarang stabilitas Pakistan sudah mulai membaik, dan bisa dibilang mungkin 2 tahun atau 3 tahun ke depan Pakistan akan menjadi destinasi atau tujuan pendidikan buat teman-teman yang berminat ke Pakistan. Karena
Pakistan ini tempatnya murah Kak. Ya, jadi kita yakin gitu kalau 2 tahun 3 tahun lagi Pakistan bakal banyak yang kuliah di sini. Oke, tadi dibilang murah nih. Murah dari segi apa? Misalnya biaya hidup kah atau makan, transportasi? Iya, murah banget Kak. Jadi kita di sini bisa hidup dengan biaya 700.000 per bulan. Oh ya? 700.000 itu udah Iya, semuanya biaya sewa mes atau apartemen begitu? biaya hidup. Jadi kayak biaya makan, Oke. biaya jajan. Ya, kalau bahkan biaya semesterannya aja, UKT kita itu 5 juta per semester. Per semester itu udah termasuk biaya asrama. Oke. Luar Biaya biasa. asrama dan biaya biaya kuliah. Luar biasa murah sekali ya kalau dibandingin di tanah air ya untuk kuliah ya. Ya, makanya kita optimis begitu. Iya. Tadi dibilang murah dan sekarang situasinya jadi lebih kondusif begitu ya, Mas Muats ya. Ya, kondisi Mm-mm. Untuk Alhamdulillah. untuk keamanan sendiri, apakah ada berlaku jam malam atau ada himbauan dari pemerintah setempat untuk warga negara asing? Oh, tidak ada. Jadi sering kok teman-teman di sini suka nongkrong malam sampai jam 2, jam 3. Iya, Itu nongkrong jadi di saking mana? amannya begitu. Nongkrong di mana tuh Mas Muats tuh? Ya, nongkrongnya itu di warung-warung gitu kan. Jadi sama kayak di Indonesia, Mm-mm. bisa kan ada warkop ya. Kalau di sini warung chai, Apa karena warung minuman chai? chai. Jadi kalau di Indonesia kita minum kopi, Mm-mm. kalau di Pakistan ini kita minumnya chai. Chai itu teh ya? Ya, kayak semacam green tea. Oke. Green tea. Oh, jadi mereka lebih lebih suka mengkonsumsi teh ya dibandingkan kopi ya? Iya, betul. Oke. Bahkan kopi mahal banget di sini, Kak. Bisa sampai 50.000. Satu gelas. Iya, 1 gelas. 1 gelas kopi. Oh, alah. Ini kalau pencinta kopi nih alamat harus bawa kopi dari tanah air ya, biar lebih murah ya. Betul banget. Lalu tadi udah sedikit nih ngupas soal kuliner nih. Tadi ngobrolin soal chai ya, teh, kopi yang mahal. Lalu makanan yang lainnya nih. Ini kalau setahu saya daerah Pakistan, India tuh kan kayak banget ya, rempah-rempahnya tuh khas banget loh. Dan belum tentu semua orang bisa menikmatinya nih. Seperti saya tuh beberapa makanan India tuh saya sulit ya untuk menikmatinya karena baunya yang terlalu tajam begitu ya, terlalu menusuk gitu. Kalau di Pakistan sendiri seperti apa? Iya, betul, Kak. Betul banget. Ini buat orang-orang yang awal-awal ya, pasti susah banget itu buat ikutin. Kayak semacam ada masalah. Bumbu bumbu utama mereka suka banget yang namanya masalah. Itu orang Indonesia jamin gitu ya, pasti pas awal-awal dia nggak akan suka. Tapi aneh bin ajaibnya, ketika udah 1 semester, otomatis mereka suka. Mau nggak mau. Nah, itu buat yang cowok biasanya. Sampai sekarang kalau kasusnya sering yang susah adaptasi itu teman-teman cewek. Bahkan mereka ada kan di Pakistan ini namanya nasi biryani. Ya, nasi biryani ini kalau yang cowok rata-rata sih pada suka. Nah, kalau yang cewek rata-rata kurang suka. Jadi adaptasinya memang agak susah ya kalau buat makanan. Oke. Dan untuk makanan sendiri gimana nih untuk adaptasinya bagi yang mungkin sulit untuk beradaptasi? Adakah mungkin di situ toko Asia ya, karena masih dekat dengan Asia, masih di Asia, adakah ada toko Asia yang mungkin bisa belanja dan masak akhirnya di asrama? Ya, jadi buat teman-teman yang nggak suka, kadang mereka dan mayoritas mahasiswa Indonesia di sini itu masak, Kak, masak di dapur. Bahan-bahannya ada bawang merah, bawang putih,
bahan-bahan yang di Indonesia rata-rata ada di situ. Jadi buat teman-teman yang susah adaptasi, mereka masih bisa masak di sini. Oke. Kalau produk-produk Indonesia sendiri gimana di sana, Mas Muats? Seperti sambal, mie instan, dan yang lainnya ada juga. Kalau produk-produk Indonesia tuh di sini ada ini Kak, kecap. Kecap. Cuman kecap Hah? satu botol itu 70.000. Wow. Iya mahal. Kemudian ada Indomie. Mhm. Indomie itu kemarin saya baru beli, harganya sekitar di 7.000. Oh, 2 kali lipatnya ya. Iya, 2 kali. Mhm. Itu aja sih kalau makanan Indonesia Mhm. yang ada Rasanya, di sini. rasanya beda nggak Indomie? Beda. Rempah-rempahnya kurang ya. Kurang micin ya? Iya, kurang micin. Oke, memang beda ya, setiap daerah tuh, setiap negara tuh pasti beda nih cita rasanya. Jadi memang disiasati dengan cara masak ya. Nah, saya mau tanya lagi nih untuk Mas Muat sendiri, untuk sekolah di Pakistan ini beasiswa ya? Kita kebetulan beasiswa orang tua. Oh, jadi beasiswa orang tua. Tapi memang ada nggak sih beasiswa dari pemerintah Pakistan sendiri atau dari universitasnya untuk warga negara asing? Kalau beasiswa lebih kepada ini Kak, apa namanya, beasiswa dari kampus. Ibaratnya kita bisa bilang apa namanya, parsial beasiswa. Jadi setengah, karena kita subsidi dari OKI, apa namanya, pemerintahan gabungan itu, organisasi Islam seluruh dunia itu, mereka membiayai apa namanya, kampus kita. Jadi makanya itu harga kampus kita murah. Gitu. Oke. Ya, kalau dari beasiswa kita parsial. Kalau beasiswa yang full seperti itu, ada contohnya seperti teman-teman saya yang mereka ngambilnya beasiswa itu beasiswa pemerintah tapi di Indonesia Kak. Macam misalnya pemerintah Sulawesi ngasih beasiswa, jadi mereka ngambilnya setiap antar daerah mereka. Oke. Tapi itu ada ya dari pemerintah daerah ya? Ya, ya ada Kak. Ada. Oke. Ada juga yang Basnas kayak gitu. Ada juga teman saya yang ambil di Basnas. Ada berapa sih mahasiswa Indonesia di sana, Mas Muats? Ada sekitar 300. Wow, banyak juga ya. Aku tuh nggak nyangka di Pakistan ada 300 mahasiswa Indonesia. Iya, makanya kita optimis nanti tambah lagi gitu. Karena murah. Orang sekarang misalnya ngelihat Mesir, terus Sudan, atau Jordan, itu semua biaya mahal Kak, kalau di Timur Tengah. Kalau dibandingkan dengan Pakistan. Makanya kita mungkin bisa jadi 500 2 tahun 3 tahun. Tapi untuk kualitasnya sendiri seperti apa nih, Mas Muats? Ya, kalau kualitas kita dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia, bahasa Arab dan Inggris ya. Apa namanya, kalau kita di kelas kadang tergantung ustadznya atau gurunya atau dosennya. Jadi dosennya ini kadang ada yang apa namanya, mereka mengajar dengan bahasa Inggris dan Arab, tapi kadang ada juga yang malas, akhirnya mereka bahasa Urdu. Udah, ketika mereka ngajar pakai bahasa Urdu, kita bengong aja. Udah assalamualaikum deh ya. Iya. Bahkan ada yang bilang, apa Pak, tolong Pak pakai bahasa ini, bahasa Arab, jangan pakai bahasa Urdu, nggak paham gitu. Tapi bilang gini, ya kamu nggak belajar bahasa Urdu, kamu di sini harus bisa bahasa Urdu. Gitu. Tapi memang kalau kita ya gimana Mas? Ya, kemudian kalau dari sistem pembelajarannya sendiri, mungkin bisa dibilang sama kayak Indonesia ya. Jadi kita belajar sepekan sekitar 3 sampai 4 hari. Jadi dari Senin sampai Kamis umumnya. Terus apa
apa namanya dari jam setengah 9 sampai jam jam 2 seperti itu. Jumat libur ya? Jumat ada yang masuk, ada yang libur. Oke. Tapi umumnya Senin sampai Kamis. Oh, jadi umumnya Senin sampai Kamis ya. Dan memang namanya sekolah ya, karena sekolah kan bertahun-tahun ya. Tadi memang benar juga ya, mau nggak mau kita harus belajar bahasa lokalnya nih. Minimal kalau belanja Betul gitu banget. ke pasar ya, bisa lah nawar-nawar dikit ya. Iya betul banget. Nah, Kalau ini nggak dibohongin kita. Mas Muat sudah bisa nih bahasa Urdu. Ya, saya kalau bisa dibilang mungkin 60% lah saya bisa. Saya paham. Kalau ngomong agak susah. Cuma saya paham. Pakai Google Translate aja kali ya, langsung ke orangnya ya. Dulu awal-awal gitu Kak. Saya begitu, pakai Google Translate, pakai gambar ditunjukin gitu. Tapi sekarang ya bisa ya. Bisa lah ya, minimal untuk beli-beli sesuatu lah ya. Iya betul. Kalau di pasar saya bisa nawar gitu. Kadang uniknya ini Kak. Kadang kalau kita memang mau nawar, tapi yang jenggotnya tarik-tarikin. Serius itu Itu ngaruh mereka ya? seramah itu gitu. Iya. Tapi kalau perempuan kan agak Adalah gimana turunnya ya? bisa. Iya, kalau perempuan agak susah. Kalau perempuan kan nggak mungkin dipegang begitu. Kalau sesama laki-laki Ya, kan ya betul. boleh lah ya. Tapi Tapi itu, mereka menghargai banget Kak. Menghargai perempuan juga. Sampai kalau kita ngisi bensin, eh, kalau andainya kita punya cewek ya, kita bonceng cewek itu, kita bisa nyelap apa namanya, nyalip antrian. oh, oh, Iya. Jadi kadang ada mereka yang berkeluarga hmm. lagi gonceng bawa istri, pasti mereka nyalap duluan. Oh gitu ya. Dan yang lainnya nggak marah ya? Gak marah, udah wajar gitu. Oh, udah jadi kebiasaan atau tradisi di sana begitu ya? Oke, wow, luar biasa sekali. Jadi memang menarik juga ya untuk mempelajari bagaimana kebiasaan di sana nih. Tapi untuk kuliah di sana karena tadi pakai bahasa Inggris dan juga bahasa Arab, khusus untuk bahasa Inggris ini persyaratannya harus bisa nilai skor TOEFL-nya atau IELTS-nya itu ada nggak sih skornya? Skor tertentunya? Oh enggak, Oh, tidak ada Kak. Jadi kalau TOEFL dan IELTS, kalau kita memang mau masuk ke sini ya, sejauh ini kita masih membuka untuk ya even teman-teman yang belum bisa berbahasa itu masih bisa di sini karena nanti di awal mereka akan ada kelas bahasa. Oke. Nah, jadi ada 3 tingkatan di sini. Nanti teman-teman dikasih kesempatan buat tes ujian. Mereka udah di level mana nih buat kelas bahasanya. Kalau memang mereka udah jago, jadi mereka bisa langsung kelas 3 misalkan. Langsung setelah itu baru masuk semester. Tapi tetap ada apa namanya, ada ujiannya. Ujian bahasa. Oke. Ada ujian bahasa dulu ya. Jadi jadi daftar baru ujian bahasa ya. Berarti harus mendaftar dulu baru bisa ikut ujiannya. Iya betul. Oke. Sip. Dan mungkin juga karena ini sekolah internasional di Pakistan, saingannya juga nggak terlalu banyak begitu kali ya? Oh iya betul, saingannya santai gitu. Jadi bisa dibilang teman-teman kalau mau daftar sini itu 90% pasti lulus. Nah itu penting penekanannya ya, 90% pasti lulus. Iya. 10%-nya itu Nasib. masalahnya. Sip. Kesabaran. 10%-nya kesabaran ya, menanti atau menunggu ya. Iya betul. Oke, jadi menarik juga ya. Kita menunggu sekitar 6 bulan ya, 6 bulan buat nanti Pakistan lah gitu. Karena proses administrasi, kalau saya bisa bilang kurangnya di Pakistan ini masih sistem administrasinya. Oke. Makanya ya
bisa pengurusan apa namanya semua tentang OSI itu agak lama. HEC itu jadi 6 bulan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau daftar sini itu bisa 90% pasti lulus, tapi kita harus menunggu 6 bulan nih. Jadi ya kalau memang sabar bisa lulus, kalau nggak sabar ya seleksi sendiri. Karena emang sistemnya sendiri ya di sana ya. Jangan-jangan masih pakai sistem fotokopi atau apa begitu ya? Betul banget, memang masih begitu. Masih begitu ya? Iya, masih begitu. Terus kalau misalnya tugas-tugas atau seperti itu gimana? Dikirim via file kan dalam bentuk soft copy kan? Atau masih harus manual begitu? Masih hard copy kita. Serius Mas? Iya, betul. Saya kemarin sempat dikasih tugas dan enaknya Kak di sini kita apa namanya dikasih tugas itu 1 semester sekali. Oh iya? Iya. Jadi saking jarang kita dikasih tugas. Kalau makanya saya bingung teman-teman di Indonesia kok kuliah mereka banyak banget tugasnya, pusing sama tugas gitu kan. Kita nih bingung, kita nggak ada tugas gitu. Jadi kita nyari tugas sendiri. Kita hard copy, kemudian dikumpulin gitu. Dikumpulin biasa ke dosen. Mungkin karena hard copy itu juga ya, dosen nanti pusing kalau banyak-banyak ya. Iya juga mungkin. Iya, wah seru banget nih obrolan tentang bagaimana kuliah di sana nih Mas Muats. Tapi mohon maaf sekali nih karena waktu yang terbatas sekali kita harus mengakhiri ya obrolan kita. Mungkin bisa disambung di lain waktu ya. Tapi intinya teman-teman bisa nangkep ya gimana situasi dan juga bagaimana kalau teman-teman para pendengar kami yang tertarik nih untuk bisa kuliah di Pakistan ya. Ternyata banyak juga loh ya mahasiswa Indonesia di sana nih yang menempuh studi di Pakistan. Terima kasih Mas Muat sudah berbagi bersama kami. Salam untuk teman-teman di sana ya. Terima kasih kembali buat teman-teman. Jangan ragu untuk kuliah di Pakistan. Sekarang udah aman, nyaman, dan enjoy ya. Wow, luar biasa. Ini duta perkuliahan ya di Pakistan ya. Terima kasih Mas Muat. Sampai jumpa kembali. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.